Hai semua penggemar drama Korea, berjumpa lagi dengan Fans K-Drama. Pernahkah kalian penasaran dengan kehidupan para konglomerat? Banyak drama Korea yang membahas mengenai kehidupan para keluarga tajir melintir ini. Keluarga kaya tersebut ada yang digambarkan hidup normal dan bahagia, ada juga yang hidup penuh masalah dan konflik. Penasaran dengan kehidupan para orang kaya? Berikut adalah 10 drama Korea yang menceritakan kehidupan konglomerat. 1. Devil's Joy, tayang pada tahun 2018. Drama dengan genre komedi romantis ini bercerita mengenai Gong Ma-sung, merupakan salah satu pemimpin perusahaan Sunwoo Company. Pada suatu hari dia bertemu dengan seorang cewek yang bernama Jo Gi-bum, dan mereka berdua pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun di hari yang sama, Gong Ma-sung mengalami kecelakaan mobil ketika dia lagi menunggu Jo Gi-bum, dan Jo Gi-bum pun tidak tahu mengenai kecelakaan ini. Sedangkan Gong Ma-sung masih mengalami hilang ingatan pasca kecelakaan ini dan ia tidak ingat apa yang terjadi padanya setiap kali dia bangun tidur. Drama yang tayang di MBN ini dibintangi oleh Choi Jin Hyuk dan Song Ha Yoon. 2. The Beauty Inside, tayang pada tahun 2018. Cerita The Beauty Inside sendiri berkisah tentang Han Se-ge, merupakan seorang artis kondang besar yang menyimpan sebuah rahasia besar. Han Se-ge rupanya hidup dengan sebuah kondisi yang aneh. Setiap minggu dalam 1 bulan penampilannya berubah menjadi orang lain, mulai dari sesosok bule, anak kecil, hingga nenek-nenek. Dalam hidupnya ia kemudian bertemu dengan Seo Do-jae, merupakan seorang direktur perusahaan pesawat terbang yang juga punya satu rahasia tersendiri. Ia menderita prosopagnosia atau ketidakmampuan mengenali wajah. Lalu keduanya bertemu dan saling jatuh cinta. Drama yang tayang di JTBC ini dibintangi oleh Lee Min Ki, Seo Hyun Jun, Lee Dae Hee, dan An Jae Hyun. 3. Clean with Passion for Now, tayang pada tahun 2018. Diangkat dari webtoon populer, Clean with Passion for Now menceritakan Jang Sun Kyul, merupakan lelaki tampan yang menjadi CEO perusahaan kebersihan. Dia menderita misofobia, yaitu kecenderungan mudah jijik dengan sesuatu yang kotor. Oleh sebab itu, Sun Kyul mendirikan perusahaan tersebut. Sementara Gil Oh-sol adalah perempuan ceria yang tidak keberatan jika harus bersentuhan dengan kotoran. Oh-sol menjadi karyawan di perusahaan Sun Kyul. Mereka kerap berselisih karena Oh-sol cenderung pemalas dan kurang peduli kebersihan. Berkat sebuah kejadian yang tak terduga, ternyata Oh-sol adalah satu-satunya orang yang dia bisa sentuh. Oh-sol pun membantunya sembuh dari penyakitnya, sampai akhirnya mereka jatuh cinta. Drama yang tayang di JTBC ini dibintangi oleh Yoon Kyun Sang dan Kim Yoo Jung. 4. What's Wrong with Secretary Kim, tayang pada tahun 2018. Drama ini bercerita tentang seorang wanita bernama Kim Mi-so yang telah menjadi sekretaris dari bosnya Lee Young Jun selama puluhan tahun. Hanya Mi-so sajalah yang paham akan sifat dan kebiasaan bosnya Young Jun. Dia sangat setia hingga suatu hari Mi-so memutuskan untuk menjalani hidupnya sendiri. Setelah lelah bekerja, dia ingin berhenti. Semenjak itulah Young Jun merasa bahwa dirinya sangat butuh Mi-so. Namun sekretarisnya itu tetap ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Young Jun pun akhirnya memohon pada Mi-so untuk tidak meninggalkannya. Hubungan inilah yang membuat mereka menjadi menyukai satu sama lain. Alhasil kisah romansa di kantor pun terjadi. Drama yang tayang di JTBC ini dibintangi oleh Park So Joon dan juga Park Min Young. 5. Time, tayang pada tahun 2018. Drama ini akan berfokus pada kisah Cheon Soo-ho, merupakan seorang pria dari keluarga kaya namun memiliki karakter dingin. Yang menyedihkannya, ia tak banyak memiliki waktu di sisa hidupnya.
Suho banyak menghabiskan hari-harinya untuk menolong wanita bernama Seol Ji-hyun yang hidupnya hancur karena ulahnya di masa lalu. Seol Ji-hyun sendiri memiliki kepribadian yang sangat ceria dan mudah bersosialisasi dengan orang lain. Namun keceriaan itu tiba-tiba berubah saat adiknya tiba-tiba meninggal dunia dan waktunya seperti terhenti di sana. Drama yang tayang di MBC ini dibintangi oleh Kim Jung Hyun dan Seo Hyun. About Time, tayang pada tahun 2018. About Time bercerita mengenai usia manusia yang terbatas. Choi Michaela adalah seorang perempuan yang bisa melihat sisa usia seseorang, termasuk dirinya sendiri. Ketika usianya semakin menipis, ia bertemu dengan Lee Do-ha, pria yang entah bagaimana bisa membuat waktu Michaela berhenti. Hal ini seolah melambangkan metafor romantis. Saat bersama orang yang dikasihi, waktu terasa berhenti. Namun waktu yang dimiliki Michaela dan Do-ha di dunia sebetulnya sudah semakin menipis. Pada akhirnya, apakah penonton akan harus merelakan pasangan ini dipisahkan oleh maut? Drama yang tayang di TVN ini dibintangi oleh Lee Sung Kyung dan juga Lee Sang Yoon. I Am Not a Robot, tayang pada tahun 2017. Drama ini bercerita tentang Kim Min Kyu, seorang jenius sekaligus pemegang saham utama dari KM Financial, yang merupakan perusahaan keuangan terbesar di Korea. Min Kyu diceritakan memiliki alergi terhadap sesama manusia dan tidak pernah berpacaran selama hidupnya. Namun keadaan ini berubah ketika dirinya bertemu dengan Jo Ji-a, yang merupakan seorang pengusaha ambisius dan ahli teknik mesin. Ia menyamar menjadi robot bernama Ajitri yang merupakan buatan Profesor Hong Baek-kyung. Lalu bagaimanakah jadinya jika Min Kyu tahu bahwa robot Ajitri bukanlah robot melainkan manusia? Drama yang tayang di MBC ini dibintangi oleh Yoo Sung Ho dan Choi Soo Bin. My Secret Romance, tayang pada tahun 2017. Cha Jin-woo adalah pewaris generasi kedua dari keluarga kaya yang memiliki perusahaan besar. Jin-woo tipe laki-laki playboy yang gemar berganti-ganti pasangan dan senang hidup bebas. Suatu hari dia bertemu dengan Lee Yumi yang belum pernah sekalipun berpacaran. Lalu mereka terlibat hubungan satu malam dan kemudian berpisah. Setelah 3 tahun kemudian, Jin-woo bertemu lagi dengan Yumi yang telah berprofesi sebagai ahli nutrisi di perusahaan ayahnya, yaitu tempat Jin-woo bekerja sekarang. Ternyata dia menyukai Yumi semenjak kejadian 3 tahun yang lalu tersebut. Setelah berpura-pura galak, dia akhirnya mengakui perasaannya pada Yumi. Drama yang tayang di OCN ini dibintangi oleh Song Hoon dan Song Ji-eun. Strong Woman Do Bong Soon, tayang pada tahun 2017. Do Bong Soon adalah wanita bertubuh mungil, cantik, dan manis. Namun siapa sangka di balik tubuhnya yang mungil tersebut, Bong Soon memiliki kekuatan luar biasa dalam dirinya. Dia memiliki kekuatan Hercules untuk menyelamatkan orang-orang dari kejahatan. Suatu ketika Bong Soon didekati oleh CEO Enshop perusahaan game bernama An Min Hyu. Min Hyu sangat tampan namun memiliki sifat yang agak kekanak-kanakan. Min Hyu mempekerjakan Bong Soon dalam perusahaannya yang saat ini sedang diancam oleh pesaing. Sejak saat itulah Min Hyu jatuh cinta kepada Bong Soon. Namun sayangnya Bong Soon sedang menyukai In Go-do, merupakan petugas polisi yang juga teman masa kecilnya dulu. Disitulah mulai terjadi cinta segitiga di tengah-tengah fenomena penculikan dan teror yang terjadi di sekitar Bong Soon, Min Hyu, dan Go-do. Drama yang tayang di JTBC ini dibintangi oleh Park Bo Young, Park Hyung Si, dan Jisoo. Revolutionary Love, tayang pada tahun 2017. Drama ini mengisahkan kehidupan seorang pewaris kaya bernama Byun Hyu
Byun-hyu adalah generasi ketiga keluarga kaya pemilik perusahaan makanan yang baik hati. Sebagai anak orang kaya, hidupnya tak tentu arah tanpa melakukan pekerjaan apapun. Kemudian dia hidup menyamar di antara orang-orang biasa dan tinggal di sebuah studio. Di tempatnya yang baru, Byun-hyu bertemu dengan seorang wanita bernama Baek-ju, merupakan seorang lulusan universitas terkenal dan pintar, tapi susah mendapatkan pekerjaan. Lalu akhirnya Baek-ju pun bekerja paruh waktu untuk bisa bertahan hidup. Drama yang tayang di TVN ini dibintangi oleh Choi Siwon dan juga Kang Sora. Ya, itulah 10 drama Korea yang menceritakan kehidupan konglomerat. Nah, dari yang disebutkan tadi, manakah yang sudah pernah kalian tonton? Silahkan tulis komen kalian di bawah ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung ya. Sampai jumpa kembali. Bye.